cuman yang baik, tapi juga yang buruk. Dari tadi kan kita udah ngomongin yang buruk-buruk. Nah supaya anak meniru sesuatu perilaku yang positif, yang nanti bisa membawa dia ke depannya menjadi karakter yang baik. Ada nggak sih Bunda misalnya pakem-pakem tertentu yang harus dilakukan orang tua? Ya, oke. Jadi kalau kita ngelihat anak itu kita harus tahu bahwa anak itu bukannya dia nggak ngerti, nggak bisa memahami apa-apa. Justru dia paham dan mengerti banget. Walaupun dia diem. Iya. Kadang-kadang diamnya dia atau tidak berperilakunya dia itu karena kemampuannya memang masih terbatas. Misalnya dia mau ngomong sepatah dua patah kata aja. Dia sebut satu, dua, tapi kita nggak ngerti. Sebetulnya yang di kepalanya itu panjang. Tapi karena kapasitas kemampuannya, tingkat perkembangan kognitifnya masih terbatas, bahasa juga masih terbatas sehingga dia keluarnya cuma satu atau dua. Nah, kalau kita ingat itu, kita akan kemudian bantu mengerem diri kita sendiri. Apapun yang kita katakan itu sebaiknya, jadi gini, tadi betul kata Natasha bahwa kita marah gimana sih? Marah itu, manusia itu semua punya marah. Tapi seperti apa marahnya? Misalnya kalau dia jatuh, dia mendorong adiknya, marah kita akan harus berbeda dengan kalau misalnya dia nyenggol meja kita aja gitu. Harus dibedakan sehingga dia tahu, oke, kalau menjatuhkan adik itu lebih berbahaya. Saya harus lebih hati-hati. Dan marahnya itu mungkin nggak usah kayak yang emosi jiwa gitu ya. Nggak usah seperti itu. Bahwa diluruskan itu tidak boleh, iya. Dan dia harus tahu, bukan berarti kalau kita misalnya dia melakukan apa-apa kita ya udahlah masih kecil kita diam aja, enggak begitu, harus diluruskan. Nah tapi dengan cara yang baik gitu, dengan cara jangan sampai dia terlukai juga. Misalnya adek bodoh banget sih, nah itu udah salah. Tidak ada yang bisa mengatakan kalau dia bodoh apa sih yang pintar tuh kayak gimana. Kan kalau bodoh tuh kan sesuatu yang satu blok gitu. Atau misalnya adek jalannya nggak hati-hati, itu masih bisa diperbaiki. Kalau bodoh bingung dia mau kemana lah lagunya. Masa gitu aja nggak bisa, nah itu bahaya juga tuh. Karena apa sih yang nggak bisa sebelah mana gitu. Tapi mungkin sebagai orang tua, maksudnya gini, susah kita seperti itu ke anak karena kita mungkin juga tidak terbiasa untuk seperti itu ketika kita marah. Jadi begitu kita misalkan marah sama asisten rumah tangga, langsung yang gini, gimana sih Simba, masa gitu aja nggak bisa sih Simba? Berarti kita memang harus ini dulu dong, kayak harus latihan atau gimana nih Bunda? Makanya kita nggak boleh jadi pretending atau pura-pura terus, kita harus merubah diri kita. Ngomong yang baik, caranya menegur tuh boleh, bukan nggak boleh. Asertif menyatakan perasaan pikiran kita tuh boleh, tetapi jangan sampai itu jadi agresif. Oke, caranya aja yang penting. Kalau agresif itu menyatakan perasaan pikiran kita tapi bisa melukai orang lain. Tapi kalau asertif saya menyatakan perasaan pikiran saya nggak suka diperlakukan kamu seperti itu. Tapi boleh kalau kita ngomong gitu sama anak, mama nggak suka kamu memperlakukan mama misalnya jangan terlalu tinggi pan anaknya. Oh iya. Bagaimana dengan mitra-mitramu, musing dia nanti. Iya. Pemilihan bahasa memang penting. Iya. Nanti nggak nyambung. Iya, betul sekali. Ataupun juga sebelum kita iklan dengan kayak kita belajar untuk caranya minta maaf dan menyadari salah dari kecil itu bagus gak sih Bun? Bagus, tapi gak semua hal harus dibolak-balik minta maaf lagi. Ntar kepoin Dun, maaf. Gitu. Jadi pada tempatnya sehingga dia tahu oke, kalau yang kayak gini memang saya harus minta maaf gitu. Oke, ya udah. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa ya. Jadi mana-mana tetap dibahas-bahas.